Shalom Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Bagi kita yang memiliki banyak pergumulan, mari datang kepada Yesus. Dia akan menjawab setiap kita. Mari kita tenangkan hati pikiran kita. Mari kita bersaat teduh. Amin. Sungguh besar anugerah Tuhan di dalam hidup kita, di mana Ia telah menyertai kita seminggu lamanya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang bersekutu menyembah Tuhan kita. Mari kita sembah Allah kita yang Maha Kudus melalui pujian penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku. Sama-sama katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuatan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lebih sungguh kita nyanyikan pujian ini. Sama-sama katakan, penyertaan-Mu Tuhan begitu sempurna dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu,
mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, sempurna anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang
tiada hentinya kami terima. Terima kasih buat pertolongan-Mu, di mana kami bisa menjalani hari-hari kami dengan penuh syukur yang daripada Engkau. Bapa dalam surga, kami juga berterima kasih di mana Tuhan bisa mengizinkan kami kembali untuk sama-sama bersekutu di hadapan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, bela kami ketika kami datang di tempat ini tidak menjadi sebatas rutinitas kami Tuhan, tetapi kami benar-benar merindukan Tuhan di dalam hidup kami. Kami rindu mendengarkan akan kebenaran firman-Mu untuk mengurapi setiap kami. Kami juga menyadari Tuhan bahwa di mana selama seminggu kami juga sering menyakiti hati Tuhan, bahkan hati sesama kami. Untuk itu kami memohon pengampunan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga saat ini kami layak datang memuji dan menyembah Engkau. Bapa dalam surga, kami teringat untuk jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi mereka di dalam perjalanan, sehingga mereka bisa sampai di tempat ini bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama Tuhan. Ini kami jemaat Tuhan, kami mau memuji memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Bela pujian kami juga Tuhan bisa menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saat ini kita mari memuji, memuliakan Tuhan kita yang ajaib. Sebab kita telah merasakan pertolongan Tuhan selama seminggu lamanya. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Katakan, besarkan nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemuliaannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Katakan, Tuhan ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sama-sama katakan, Allah kita baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia-Nya. Dia menyediakan yang ku perlu
kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Mari kita mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Excelsius.
aku berjalan, saat aku melangkah, kasih-Mu bersama-sama dengan aku. Tak perlu aku takut Tuhan, tak perlu aku bimbang, karena aku tahu Engkau selalu bersama denganku. Tahun yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menaikkan pujian Tuhan, aku rindu. Biarlah melalui pujian ini benar-benar menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ingin mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Aku rindu, Tuhan, aku siap penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu
saat ini, Yesus. Kita berdoa. Kami sungguh merindukan lawatan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Karena kami sadar bahwa kami lemah, kami serba terbatas, kami mudah goyah, kami mudah jatuh. Oleh karena itu, biarlah Tuhan senantiasa melawat kami dengan kasih setia-Mu, menuntun kami, membawa kami untuk tetap melihat kepada pengharapan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami tetap kuat, kami tetap teguh di dalam mengikut Tuhan. Dan kami juga senantiasa menjaga diri kami, sehingga kami tidak jatuh di dalam setiap pencobaan-pencobaan yang ada. Karena kami sadar Tuhan, semakin hari kami melihat bahwa pencobaan dan juga tantangan hidup semakin besar. Oleh karena itu kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu untuk menuntun, mengajar kami, mengingatkan kami, sehingga kami tetap kuat di dalam mengikut Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami Tuhan di pagi hari ini untuk mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh membaharui kehidupan kami, membaharui setiap hal yang masih kurang dalam hidup kami, untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan pakai untuk boleh memperlengkapi setiap kami semua yang hadir di tempat ini, sehingga kami mengerti firman itu dengan baik dan kami melakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya ini syukur, doa, dan harapan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Salam, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, pada pagi hari ini saya sangat bersyukur bisa berdiri di depan ini untuk berbagi, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Kita membaca cukup 2 ayat saja. Sekali lagi 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 20. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara dapat menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi saya membacakan bagi kita semua. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun sedikit berbeda versi yang
saya baca dengan mungkin Alkitab Bapak Ibu Saudara, tidak masalah. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru 2, dan ya ada beberapa memang kata atau kalimat yang banyak diperbaiki dari yang terjemahan sebelumnya, sehingga kita mudah untuk mengerti dan memahami kitab suci sesuai dengan bahasa yang kita pahami. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tubuhmu bukan milikmu, kan gitu kan? Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu your body is not your own. Artinya kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu lebih kita bisa melihat penekanannya bahwa tubuhmu bukan milikmu sendiri, gitu. Tubuhmu bukan milikmu sendiri. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengatakan beberapa hal. Ya, ketika kita memiliki sesuatu atau barang tertentu, Bapak Saudara, yang tentu kita sudah memilikinya dan itu kita peroleh dari hasil pembelian kita terhadap barang tersebut, ya, dan harganya tentu bervariasi, bahkan sangat mahal, apalagi itu barang yang berharga menurut kita, gitu kan. Nah, ketika ada orang yang meminjam barang itu kepada kita, nah tentu kita pasti memberikan beberapa peringatan atau nasihat-nasihat ketika orang itu hendak menggunakan barang kita. Ya, barang apapun lah, katakanlah motor atau mobil, gitu kan. Kita membelinya dengan harga yang memang bukan murah, gitu kan. Nah, kalau orang minjam, pasti kita mengatakan hati-hati ya. Ya, mungkin beberapa kita masih mengatakan hati-hati karena belum terbiasa, nanti takutnya jatuh. Kita seakan-akan kasihan dengan orangnya. Padahal kita eman dengan motor atau mobil yang dipakai, gitu kan. Artinya apa? Ketika kita memandang, melihat barang atau benda itu penting bagi kita dan itu dipinjam oleh orang lain, kita berusaha untuk menjaganya dengan memberikan peringatan demi peringatan kepada orang itu supaya barang atau benda yang dipakai itu tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami lecet, ya, atau bahkan benda apapun itu supaya tidak dihilangkan. Kenapa? Karena bagi kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan kita sudah memperolehnya dengan perjuangan yang sangat keras. Ya, kita bekerja, mengumpulkan uang yang banyak, lalu membelinya, dan itu tidak mudah. Makanya kita sangat memperhatikan apa yang kita miliki supaya tidak dirusak oleh orang lain. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di sini ada yang sering ini ya, belanja online. Siapa di sini yang sering belanja online? Ya, kalau kita belanja online di entah Shopee ya atau Lazada lah, Tokopedia dan lain sebagainya, bahkan mungkin di TikTok gitu kan. Nah, kita biasanya membayar terlebih dahulu barang yang hendak kita beli. Lalu kemudian kita melihat estimasinya, sampainya itu berapa hari gitu kan, kurang lebih biasanya 1 atau 2 hari. Ketika kita tunggu, nah kita sudah bayar nih, ya kan? Kita tunggu, sudah 2 hari kok belum datang-datang. Kita tunggu lagi, sampai 3 hari, 4 hari, bahkan sampai 1 minggu. Nah, apa yang kita rasakan? Pasti Bapak Ibu Saudara merasa gelisah, merasa resah gitu kan, khawatir dengan barang yang sudah dibeli dan sudah dibayar di muka gitu kan. Tapi nggak datang-datang. Kita pasti berpikir, aduh di mana barang ini? Kita berusaha mencari tahu, kita berusaha mengurusnya. Apalagi kita sudah membayarnya dengan ya
harga yang mahal, begitu kan. Saya pernah Bapak Saudara, bukan pernah saja tapi sering. Karena saya waktu kuliah bahkan sampai sekarang biasanya sering ya kan beli buku. Nah, saya beli. Ya, saya percaya biasa saya membeli langganan gitu kan online. Saya beli, saya sudah bayar. Harganya 200 lebih. Setelah saya tunggu buku itu tidak datang, bahkan sampai sekarang, saya berusaha untuk mencari tahu. Saya coba hubungi orangnya langsung, nggak diangkat-angkat gitu kan. Siapa yang nggak jengkel kan? Sudah bayar mahal-mahal gitu kan. Wah, ini orang ini hanya ngerjain aja, hanya mencari untung aja gitu kan. Nah, gelisah. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa apa yang kita sudah bayar, kita sudah beli itu sudah menjadi hak kita, milik kita. Tapi kita tidak tahu kemana barang itu. Bahkan kita selalu khawatir kalau barang itu selalu disalahgunakan atau rusaklah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain apa? Kita sebagai manusia ya, cenderung tidak rela ketika barang yang sudah kita miliki dan kita sukai dan banggakan atau kita miliki itu rusak, bahkan diambil oleh orang lain. Sebaliknya, jika itu bukan milik kita, kita pasti akan bersikap biasa dan bahkan tidak peduli ya, jika barang itu sudah rusak atau hilang. Ayo Bapak Ibu Saudara, kalau katakanlah ada orang yang meminjam barang orang lain itu mungkin kehilangan atau kerusakan barangnya. Kira-kira kita peduli enggak? Biarlah, yang penting bukan punya saya. Sebagian orang pasti enggak peduli, bersikap cuek lah, karena itu bukan barang saya, bukan hasil jerih lelah saya. Tetapi ketika itu adalah milik kita sendiri, kita pasti khawatir jika terjadi apa-apa dengannya. Nah, tubuhmu bukan milikmu. Artinya apa? Tubuh kita ini, tubuh itu yang mana? Ada orang yang ini mana? Ini dada gitu kan. Keseluruhan diri kita, secara holistik, hidup kita, tubuh yang kita kenakan ini bukan milik kita sendiri. Kenapa demikian, Bapak Saudara kasih Tuhan? Apa alasan dibalik dari kata tubuhmu bukan milikmu sendiri? Kita memperhatikan konteks dari yang kita baca pada pagi hari ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, next, alasan pertama kenapa tubuh ini bukan milik kita sendiri. Karena Roh Kudus tinggal diam di dalam tubuh kita. Atau dengan kata lain bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Bait Roh Kudus, yaitu rohnya Allah itu sendiri. Tempat di mana Allah tinggal, ya, tempat di mana Allah katakan bersemayam. Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menunjukkan kepada Allah sendiri, ya, yang tinggal dalam tubuh sebagai bait suci. Nah, bait suci berarti menunjukkan apa? Kediaman ilahi yang suci, yang seharusnya tidak bernoda dan tidak boleh dinodai atau dikotori dengan hal-hal yang rendah yang dilakukan oleh manusia. Ini pertama. Artinya apa? Roh Allah yang menunjukkan kepada diri Allah sendiri, yang pada dasarnya Allah yang penuh dengan kesucian, yang tidak bernoda dan tidak berdosa, itu Bapak Saudara. Nah, dia tidak pernah tinggal di tempat yang najis.
yang kotor. Dan dikatakan di Alkitab, roh yang kamu peroleh dari Allah. Artinya Allah sendiri yang menyatakan dan mau tinggal di dalam diri kita. Dengan maksud dan tujuan, agar apa? Tempat yang didiami oleh Allah itu sendiri, itu adalah tempat yang kudus, yang suci, dan tidak kotor. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan itu merupakan suatu kehormatan bagi kita, ya kan? Suatu kehormatan bagi kita, ya, ketika kita dianugerahi Allah, di mana rohnya tinggal diam di dalam kita, ya, ketika Ia mau ada bersama-sama dengan kita. Nah, artinya apa Bapak Saudara dikasihi Tuhan? Next. Ketika kita menyadari bahwa tubuh ini bukan milik kita sendiri, berarti kita tidak bisa sesuka hati menggunakannya untuk kesenangan atau kemauan serta kepuasan diri kita sendiri. Dengan kata lain, ketika kita menyadari bahwa roh Allah yang kudus itu tinggal di dalam diri kita, sudah semestinya kita menyelaraskan hidup kita dengan kekudusan Allah itu sendiri, Bapak Saudara. Karena apa? Ketika tubuh itu disebut sebagai bait roh Allah, bait Allah, tempat di mana Allah diam, itu bicara tentang suatu pemisahan dengan hal-hal yang tidak senonoh, ya, dan hal-hal yang najis, hal-hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Karena apa, Bapak Saudara? Ya, betapa kudusnya bait Allah kalau kita melihat bagaimana orang-orang dalam perjanjian lama melihat bait suci, bait Allah itu sebagai tempat yang sangat berharga bagi mereka, tempat yang sangat penting bagi mereka, dan bahkan mereka berusaha menjaga agar bait Allah itu tetap utuh, tetap dalam kondisi yang baik dan tidak rusak. Karena mereka menyadari bahwa bait Allah itu menunjuk kepada kehadiran Allah itu sendiri, di mana Allah melawat umatnya, di mana bangsa Israel atau orang-orang pendahulu kita menyadari bahwa dengan adanya bait Allah itu, mereka datang kepada Allah, mereka menguduskan hidup mereka, mereka melakukan yang namanya penebusan dosa, mereka melakukan persekutuan, hubungan yang intim dengan Allah. Dengan harapan apa? Agar mereka tetap menjalani kehidupan yang baik, yang aman, dalam perlindungan Tuhan. Mereka menyadari bait Allah sungguh amat sangat berharga. Dan bahkan di sana juga mereka meletakkan tabut perjanjian itu yang menunjukkan Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Dan ketika Allah hadir bersama-sama dengan mereka, dan itu dapat dipastikan bahwa mereka dalam keadaan aman. Ketika Allah tidak hadir bersama-sama dengan mereka, maka mereka mendapatkan yang namanya malapetaka. Dan itu terbukti dari sejarah yang sudah berjalan, Bapak Saudara. Ketika bangsa Israel tidak mengindahkan Allah dalam hidup mereka, bahkan mengotori bait Allah, mereka tidak menggunakan bait Allah itu semestinya untuk mereka datang menyembah Allah. Pada akhirnya apa? Bait Allah dihancurkan, mereka dibuang di tempat pembuangan. Ketika Allah memulihkan lagi, mereka bergembira senang, karena menunjukkan bahwa Allah masih memperhatikan mereka. Tetapi di kemudian hari, mereka justru
menajiskan bait Allah dengan berbagai macam persembahan dan lain sebagainya. Lalu kemudian Allah mengizinkan bahwa bait suci yang mereka idam-idamkan, yang mereka banggakan itu akhirnya dihancurkan. Sampai sekarang tinggal tembok ratapan atau di sebelah utara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bait Allah menunjukkan tempat kehadiran ilahi yang kudus, ya. Namun berjalannya waktu, bait Allah yang sesungguhnya Allah nyatakan bukan dibatasi dengan tempat-tempat tertentu, bukan dibatasi dengan bangunan yang megah, bukan dibatasi dengan gereja, katakan sekarang, bukan dibatasi dengan tempat-tempat tertentu untuk beribadah. Kita mengetahui bagaimana Tuhan Yesus melakukan percakapan dengan orang Samaria, perempuan Samaria. Bahwa orang Yahudi menyembah Allah di Yerusalem, dan mereka orang-orang Samaria di gunung Gerizim, yang bagi mereka itu juga adalah bait Allah bagi mereka. Tetapi Tuhan mengatakan akan tiba saatnya bahwa kamu tidak lagi menyembah di tempat-tempat yang terbatas dan tempat-tempat tertentu, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan itu melalui setiap pribadi kita masing-masing, Bapak Saudara. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan Yerusalem, bukan di tempat-tempat tertentu, bukan di tempat-tempat yang megah yang menentukan bahwa Allah itu benar-benar hadir, tetapi di dalam setiap pribadi kita, hati kita, batin kita, yaitu tubuh kita yang kita gunakan sekarang ini. Disitulah roh Allah tinggal diam di dalamnya, Bapak Saudara. Suatu penghormatan yang begitu luar biasa, saya mengatakan. Hal inilah yang menjadi sorotan bagi Rasul Paulus. Kalau kita melihat konteks di surat Korintus ini, Bapak Saudara, yaitu mulai dari sebelum-sebelumnya Rasul Paulus sudah memberitahukan banyak hal, menasihatkan banyak hal kepada orang-orang di Korintus terkait dengan pelanggaran dan tindakan amoral yang mereka lakukan. Dan secara khusus dalam hal ini sebenarnya Paulus sedang menyoroti bahaya, ya, atau kejahatan percabulan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Korintus. Dan bahkan ada jemaat-jemaat yang ada di Korintus yang masih melibatkan diri dalam hal-hal yang demikian. Dan Rasul Paulus menyoroti betapa mereka tidak menggunakan tubuh mereka dengan baik, yang katanya mereka menyatakan diri sebagai orang percaya, orang yang mengikut Yesus Kristus. Tetapi mereka masih menyalahgunakan, mereka masih menggunakan tubuh mereka untuk kepuasan diri mereka sendiri. Paulus melihat karena situasi dan kondisi yang ada di jemaat Korintus sungguh memprihatinkan, terkhusus bagi jemaat atau orang-orang percaya di sana. Korintus adalah kota yang terkenal pada saat itu dengan banyaknya penyembahan berhala atau banyaknya penyembahan kepada dewa-dewa, Bapak Saudara. Ya, di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 itu dinyatakan demikian. Nah, di sana dewa yang dikenal itu adalah dewa Afrodit. Pada zaman Rasul Paulus, ya, dan itu kuilnya berada di puncak kota Korintus, dan kuil itu dijadikan sebagai suatu tempat untuk ibadah, yaitu orang-orang yang ada di Korintus. Dan cara ibadah mereka adalah apa? Dengan melakukan percabulan, dengan melakukan persetubuhan antara satu dengan yang lain. Dan itu bagi mereka adalah sesuatu yang sangat
baik. Itu bagi mereka. Dan kemudian ada banyak orang-orang kemudian memanfaatkan hal itu juga. Untuk apa? Memuaskan hasrat, memuaskan nafsu mereka. Dengan tidak mempedulikan tubuh yang ada dalam diri mereka. Tubuh mereka yang sebenarnya adalah tempat di mana bait, tempat di mana roh Allah tinggal di dalamnya. Makanya Rasul Paulus menegaskan, ya, sekalipun bukan hanya percabulan tetapi soal makanan dan lain sebagainya. Rasul Paulus ingin agar jemaat di Korintus memperhatikan dengan baik tubuh mereka itu. Bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Seluruhnya, artinya seluruh hidup kita dipimpin, didiami oleh Allah itu sendiri. Makanya jangan menggunakan dengan sesuka hati untuk kepuasan diri sendiri, untuk kesenangan diri sendiri, dan untuk kenyamanan diri sendiri. Karena orang-orang yang demikian, dikatakan Rasul Paulus di dalam ayat lain, mereka adalah seteru Kristus. Sesungguhnya mereka bukan percaya kepada Kristus. Sesungguhnya mereka bukan milik Kristus, tetapi seteru Kristus. Mereka suka mengumbar segala sesuatu yang cemar, segala sesuatu yang tidak baik. Mereka hanya memperhatikan perut mereka sendiri, nafsu kepuasan mereka sendiri. Bapak Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, tempat yang dikenal sebagai pelacur suci, dan itu mereka anggap sebagai bait, ya, tempat ibadah. Dan kemudian orang-orang di Korintus banyak yang menggunakan tubuh mereka untuk hal-hal yang demikian. Dengan kata lain, bahwa mereka tidak menghormati bait Allah di dalam diri mereka. Mereka mengotorinya. Mereka menggunakan tubuh mereka sebagai persembahan kepada dewa Afrodit. Dengan melibatkan diri dalam pelacuran, karena itu sebagai bentuk pelayanan mereka. Dan itu tentu sangat kontras, sangat bertentangan dengan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai orang-orang Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak di antara kita yang masih berusaha untuk memuaskan tubuh kita, untuk kesenangan diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri, tanpa kita memperhatikan adanya roh Allah yang diam di dalam diri kita, yang kudus, lalu kemudian kita mengotorinya, kita mencemarinya, baik itu dengan melakukan seks bebas, pelacuran, dan lain sebagainya. Itu adalah kenikmatan bagi manusia, tetapi itu sementara. Tubuh umat Kristen yang sejati adalah kudus, sebab didiami oleh Roh Kudus, di mana seluruh anggota tubuh itu harus digunakan dalam pelayanan kepada Allah saja. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam ayat yang lain menganjurkan kepada kita, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang tidak bercacat. Karena itulah yang dikehendaki Allah. Karena itulah yang dikenan oleh Allah. Sebagai persembahan yang hidup artinya apa? Kita betul-betul menyerahkan seluruh hidup kita, ya, agar dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Karena tubuh ini bukan milik kita sendiri. Artinya secara totalitas mengarahkan pandangan dan pikiran kita hanya kepada Kristus. Alasan yang kedua, kenapa tubuh ini bukan milik kita sendiri? Nah ini yang sangat penting bagi kita untuk kita perhatikan. Karena telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan sampai membeli tubuh kita atau diri kita yang penuh dengan dosa itu? Dan bahkan dia membayar pembelian itu bukan dengan emas dan perak. Emas dan perak yang menunjukkan harta kekayaan yang melimpah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, tidak demikian. Karena itu tidak cukup untuk membeli diri kita yang sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk membeli hidup kita yang sudah bobrok di hadapan Tuhan. Kecuali apa? Dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kecuali dengan apa? Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan persembahan hidup daripada Yesus Kristus. Dengan darah yang dicurahkan. Darah yang suci, yang tidak bernoda. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, kita tidak mampu membayar dengan berbagai macam kebaikan baik, usaha yang baik. Dengan harta kita. Dengan kemewahan kita. Enggak bisa. Jangan karena kita kaya. Jangan karena kita punya banyak duit. Kita berpikir bahwa kita bisa diterima oleh Tuhan dengan uang itu. Kita enggak perlu datang ke gereja hanya untuk mempersembahkan uang saja. Yang penting uang datang. Yang penting harta saya bisa dipakai untuk melayani. Itu omong kosong. Yang Tuhan butuhkan bukan uang, bukan dan yang lain-lainnya. Karena itu tidak cukup untuk membeli keselamatan yang ada dalam diri kita. Untuk membayar setiap dosa yang kita lakukan. Dan itu adalah hutang di hadapan Allah. Yang namanya hutang harus dibayar. Tapi kita tidak mampu untuk melakukan semuanya itu. Kecuali apa? Kecuali kita merendahkan diri, datang di hadapan Yesus dan percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa dia sudah melunasi semuanya itu. Dia sudah membayar itu. Dengan harga yang mahal. Pengorbanan. Dengan darah yang tercurah. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Kita melihat perjuangan Tuhan Yesus Kristus, Bapak Saudara. Ketika di Taman Getsemani. Dia sampai menangis. Bahkan kenapa Tuhan Yesus sampai menangis? Kemudian air matanya menetes darah. Kalau kita melihat dari segi medis, itu suatu tekanan batin yang begitu luar biasa. Itu suatu perasaan yang sungguh sangat amat berat dirasakan Tuhan Yesus. Karena dia tahu apa yang harus dia tanggung. Penyiksaan yang harus dia alami. Ketika dia mau disiksa. Dianiaya, diolok-olok, diludahi, bahkan disalibkan. Itu bukan hal yang mudah. Tetapi semua dilakukan. Dan sudah lunas dibayar. Itu sebabnya Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan milik kita sendiri. Kita menjadi hamba daripada Tuhan kita yaitu Yesus Kristus yang sudah membeli kita dengan harga yang mahal. Next. Sama seperti budak, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana seorang budak wajib menggunakan seluruh keterampilan dan ketekunannya demi gaji tuannya, demikian juga kita harus menggunakan tubuh, jiwa, roh kita untuk mengabdi kepada Tuhan kita dengan segala kemampuan kita demi kehormatan dan kemuliaan Tuhan kita yang juga harus kita anggap sebagai Tuhan atau Tuan kita. Dalam konteks Romawi, seorang tuan yang membeli seorang budak. Dengan kata lain, ketika budak itu sudah dibeli, itu budak sudah menjadi milik sepenuhnya dari tuan tersebut. Dengan kata lain bahwa seorang budak yang sudah dibeli juga
harus dan akan mengusahakan bagaimana dia melayani tuannya dengan baik, memberikan yang terbaik untuk tuannya, apapun itu dilakukan, karena dia sudah menjadi milik sepenuhnya daripada tuannya. Demikian juga kerinduan Allah ketika kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan darah yang kudus. Dia ingin agar kita mempersembahkan, melayani dia sepenuhnya, mencermati apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, memperhatikan apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Karena Tuhan tidak ingin kita terus-menerus berlarut-larut hidup dalam dosa. Dia ingin supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat baik. Karena pada dasarnya Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Tapi masalahnya jarang di antara kita sadar akan hal ini. Kita mempergunakan tubuh kita semau kita sendiri. Bukan mengoptimalkan segala kemampuan kita, karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Dia. Tetapi kita justru melakukan untuk hal-hal yang lain. Kita tidak menggunakan kesempatan yang baik untuk melayani Tuhan. Bapak saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saya mau mengatakan kalau baru-baru ini juga muncul banyak ajaran-ajaran, bahkan pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa orang di luar Kristen pun itu bisa selamat karena Tuhan mengasihi mereka, apalagi mereka sudah melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Saya mau mengatakan bahwa tidak ada kebaikan di luar Yesus Kristus. Tidak ada kebaikan yang benar-benar baik jika orang itu tidak melakukannya di dalam Kristus. Karena apa? Orang yang melakukan kebaikan di luar Kristus berusaha untuk mencari keuntungan bagi mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri, keselamatan mereka sendiri. Yang artinya apa? Mereka melihat diri mereka mampu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, membuat aman diri mereka sendiri. Artinya itu sudah menunjukkan suatu kesombongan. Makanya saya katakan tidak ada orang yang benar-benar baik kecuali orang itu ada di dalam Yesus Kristus. Karena orang yang ada dalam Yesus Kristus, orang yang mau datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menyadari bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah membayar lunas hutang-hutang dosa itu, adalah orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Sadar bahwa dirinya terbatas. Sadar bahwa dirinya perlu pertolongan Tuhan. Sadar bahwa dirinya tidak ada apa-apanya jika Tuhan tidak melakukan untuk kita. Makanya Rasul Petrus mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus menekankan, jagalah tubuh itu. Bapak saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Next, mati ya. Oke, next. Ya, bagaimana kita menjaga tubuh kita? Kita menggunakannya untuk memuliakan Allah. Yang pertama dengan kesadaran bahwa roh Allah diam di dalam diri kita. Bahwa kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Tuhan juga sangat khawatir. Tuhan juga sedih ketika melihat bahwa kita menggunakan tubuh kita dengan sembarangan. Sama seperti kita memiliki barang yang sudah kita beli. Ketika dipinjam orang dan disalahgunakan, bahkan digunakan dengan tidak baik, dirusak. Kita khawatir, kita sedih. Demikian juga Tuhan yang sudah membeli kita dengan harga yang mahal. Dia ingin menjaga kita. Dia ingin memimpin kita agar keadaan kita tetap baik. Makanya mari kita menggunakan tubuh kita
untuk memuliakan Allah dengan tubuh yang sudah disucikan ini. Next. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita sadar bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, sudah seharusnya kita menggunakannya sebagai instrumen kebenaran dan bukan kecemaran. Saya mau mengatakan sekali lagi, jika kita sadar bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus ada di dalamnya, seharusnya kita menggunakannya untuk instrumen kebenaran, untuk melakukan hal-hal yang benar dan bukan kecemaran. Bukan untuk Bapak Ibu Saudara, tetapi juga untuk saya secara pribadi. Dan kita terus menggumuli, menjaga hal ini sepanjang kehidupan kita sampai Tuhan datang menjemput kita. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana menjaga? Kita terus menjaga tubuh kita, bukan hanya untuk menjaga dari hal-hal yang jahat seperti percabulan, perzinahan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita memperhatikan tubuh ini ya dengan baik, termasuk pola makan kita juga, ya kesehatan kita. Nah, karena apa? Ada hal-hal yang memiliki indikasi untuk merusak tubuh kita selain percabulan, ya selain perzinahan, tetapi juga makanan sering kali kita tidak sadar bahwa kita menggunakan itu, kita mengkonsumsi itu bukan untuk menjaga kesehatan kita, tapi untuk memuaskan hasrat, kesenangan kita, nafsu kita, yang kemudian ternyata itu membawa penyakit. Apalagi jika itu dikonsumsi secara berlebihan. Tidak hanya itu Bapak Saudara, tetapi juga pekerjaan. Kita terlalu mengejar sesuatu yang menyenangkan di dunia ini. Harta melimpah. Kita bekerja siang malam, pagi, siang malam sampai lembur. Istirahat hanya sedikit, beberapa jam saja. Tanpa tidak kita sadari bahwa kita sebenarnya sudah sedikit demi sedikit sedang merusak tubuh kita. Membuat tubuh kita lemah. Sehingga kita tidak berdaya untuk melayani dan melakukan Tuhan. Karena apa? Karena berusaha untuk mengejar kepuasan diri kita, kenikmatan diri kita. Maka dalam semuanya itu kita juga perlu memperhatikan kesehatan tubuh kita, Bapak Saudara kasih Tuhan. Daniel melakukan hal itu. Ketika diberikan makan daging, dia tidak mau. Dia memilih makan sayur. Selain dia menghindari bahwa itu dipersembahkan kepada berhala, dia juga mau menunjukkan bahwa dia mau menjaga hidup yang sehat dan mau menunjukkan bahwa Allah tetap memelihara sekalipun dia makan sayur dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Next. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, saya mau mengajak kita untuk merenungkan juga satu ayat kebenaran firman Tuhan ini yang sangat paralel dengan apa yang kita baca pada pagi hari ini. Di dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Saya tertarik dengan terjemahan ini karena ini memberikan suatu pernyataan yang mudah untuk kita mengerti bagaimana kita harus menggunakan tubuh ini dengan baik. Sekarang secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup dalam diri saya. Seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh duniawi ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada Anak Allah yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Saya tandai dengan warna kuning. Itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, tetapi apa? Roh Allah yang diam di dalam diri kita. Dialah yang mengajar kita kebenaran
Dialah yang membawa kita kepada Kristus sehingga kita percaya dan melihat kebenaran itu di dalam Yesus Kristus. Dialah yang terus mengingatkan kita untuk selalu merenungkan firman Tuhan, berpusat kepada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya tubuh kita ini tetap terjaga dengan baik, terhindar dari segala noda-noda duniawi yang mencemarkan hidup kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur hanya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami, pimpin kami, untuk kami bisa mengerti lebih dalam lagi akan firman-Mu ini. Bukan hanya sebatas apa yang hamba sampaikan di mimbar ini, tetapi firman-Mu ini terus menerus ada dan masuk di dalam hati setiap jemaat-Mu. Roh Kudus yang terus memimpin kami semua, sehingga kami benar-benar menjaga diri kami dengan baik, untuk kami persembahkan hanya kepada Tuhan saja. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan, ampuni segala dosa dan pelanggaran hamba-Mu, jika hamba menyampaikan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hamba rindu Engkau selalu memimpin hamba-Mu untuk senantiasa belajar dan terus mengajarkan apa yang benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan banyak orang. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada siang hari ini. Yang pertama nanti sore ada kebaktian umum yang kedua pukul 17. Minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, pagi pukul 9 dan sore pukul 17. Harap jemaat memperhatikan. Setiap Kamis pukul 19 ada kebaktian kaum wanita via Zoom. Harap semua kaum wanita dapat mengikuti. Setiap hari Sabtu pukul 6 pagi ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Hendrawan atau hamba-hamba Tuhan yang ada di pastori untuk didoakan. Setiap Sabtu pukul 18 ada ibadah PRBK, bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Iuran kematian dapat dibayarkan kepada Saudara Yohan Stefani. Aksi 2000 dapat dimasukkan di kotak di dekat pintu masuk, digunakan untuk membantu pelayanan di wilayah Majelis Daerah 5 Jawa Timur dan sekitarnya. Persembahan. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan pekabaran Injil. Kantong merah untuk kolekte dan kantong biru untuk persembahan PI. Petugas pengumpul persembahan hari ini adalah Saudari Gaby dan Ibu Ing Wibowo. Firman Tuhan yang melandasi kita memberi persembahan pada hari ini adalah Markus 14 ayat 9, demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia.
Kepada yang bertugas kami persilakan. Mari kita berdoa untuk sebelum persembahan ini dijalankan. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau sampai hari ini Engkau tetap memelihara kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami tahu Tuhan, hidup kami yang Tuhan beri adalah hidup yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan berkat. Kalau pagi ini kami akan mempersembahkan persembahan kepadamu, kiranya Tuhan menguduskannya, supaya persembahan ini sampai di hadapan Tuhan, sebagai persembahan yang harum yang dikenan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada hari ini yang boleh kami dengar dari hamba-Mu yang sudah menyampaikannya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk kesediaan Tuhan mau bersama-sama dengan kami, bahkan mendiami kami sebagai bait Tuhan, supaya kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajarkan kepada kami, ingatkan kepada kami bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kami harus hidup kudus, kami harus hidup benar, menjaga segala ucapan, segala tingkah pola kami, segala pikiran kami, segala sesuatu yang kami rancang. Kira semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat, tetap memberikan kasih-Mu Tuhan, supaya pelayanannya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan seluruh anak-anak-Mu yang hari ini belum hadir dalam ibadah karena bepergian atau ada masalah yang lain. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai, mendukung saudara-saudara kami, supaya saudara-saudara kami tetap terpelihara dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga pada kesempatan hari ini Tuhan menyerahkan negara kami Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu pemilu ini belum usai, ada masalah yang disengketakan di MK. Kami mohon pertolongan Tuhan, biarlah kebenaran Tuhan, biarlah kehendak Tuhan terjadi, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami ingin negara ini tetap utuh, negara ini tetap terkendali, negara ini boleh tumbuh dan maju, sehingga negara kami bisa memakmurkan rakyatnya, sehingga negeri ini Tuhan tidak larut dalam berbagai masalah-masalah kemiskinan dan masalah-masalah yang memecah belah persatuan. Kami ingin supaya bangsa kami tetap utuh sesuai dengan kehendak Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Demikian juga Tuhan keadaan ekonomi negeri ini, harga-harga yang masih melambung, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan mengendalikan semuanya, sehingga semuanya boleh terkendali dan normal kembali. Kami menyerahkan juga bencana-bencana yang ada, yang setiap hari kami dengar, kiranya Tuhan tolong supaya semuanya boleh dikendalikan Tuhan, semuanya boleh membawa seseorang akan takut akan Tuhan dan mencari Tuhan. Para korban yang ada kiranya Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya semuanya sudah Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, doa kami ini kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih.
Selamat siang Tuhan.